أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma aslih syu'unana kullaha wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, para jemaah, Bapak, Ibu, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Ta'ala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala di kesempatan petang hari ini di siang Jumat pekan Ganjil bi'idznillah kita bisa berkumpul bersama mengambil faedah dari kitab Al-Ubudiyah di Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah rahmatan wasi'ah, dan juga syarahnya dari Syarh Risalatul Ubudiyah di Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wara'ah. Dan tujuan kita mempelajari kitab ini adalah agar kita semakin dekat kepada Allah Ta'ala, semakin berubudiyah dengan sebenar-benarnya, baik secara zahir kita dan juga lebih-lebih batin kita. Karena kita semuanya adalah abdun min ibadillah, abdun mu'abbadun, hamba yang harus tunduk, patuh, pasrah, totalitas terhadap apa-apa saja yang Allah perintahkan, dan juga kita harus tunduk, patuh dengan meninggalkan apa-apa yang beliau larang. Semoga semuanya diberikan selalu, yaitu kesehatan, kemudahan urusan, dan juga hidayah untuk selalu istiqomah di atas ilmu dan aman Allah. Ingin melanjutkan dari pembahasan yang sudah kita mulai sebelumnya. Temanya kali ini adalah bahwasanya cinta kepada Allah adalah fondasi dari seluruh ibadah. Bahwasanya cinta kepada Allah itu adalah penggerak, fondasi hati untuk taat kepada Allah Ta'ala. Kita bisa taat saat ini selain karena hidayah dari Allah Ta'ala, walau la fadlullahi wa rahmatuhu, ya, kalau bukan karena hidayah Allah atau kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya, kita tidak akan bisa ibadah, ya. Dan juga kenapa kita bisa berbuat taat, tergerak untuk taat selain hidayah adalah karena ada rasa cinta. Ketika di hati seseorang itu ada rasa cinta, maka akan tergerak untuk meraih apa yang dia inginkan dari yang dia cintai. Semakin cintanya kuat, akan tergerak semakin kuat. Cintanya lemah, ya maka gerakan itu akan melemah. Yaitu baik dalam urusan dunia maupun ya urusan akhirat. Dan yang kita bahas ini adalah masalah ubudiyah. Dalam urusan dunia saja itu jelas, seseorang akan tergerak untuk mendapatkan sesuatu kalau ada kecondongan, kesukaan. Ya, sedikit ada rasa condong dan suka, maka akan tergerak untuk meraihnya. Ya, demikian juga lebih-lebihnya masalah akhirat yang lebih penting, ya, bahwasanya akhirat itu lebih baik, lebih kekal dan lebih abadi. Ya, dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya di halaman 171 bagi yang punya kitab, wa ma'lumun annal hubba yuharriku iradatal qalbi. Dan telah diketahui bahwasanya cinta kepada Allah itulah yang menggerakkan keinginan hati. Bahkan ini kita tambahkan penjelasannya di kitab yang lain, poin bahwasanya cinta itu penggerak hati. Ada kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Badar yang ini kita bahas di majelis lain, yaitu tentang ahadits islahil qulub, hadis-hadis seputar perbaikan hati. Di situ ada pembahasan tentang muharrikatul qulub, penggerak hati. Ya, ini kita muhasabah. Kenapa hati kita nggak tergerak untuk taat, nggak tergerak untuk meninggalkan maksiat, nggak tergerak untuk sholat, nggak tergerak untuk mencari ilmu, nggak tergerak untuk membantu orang lain, nggak tergerak untuk amal-amal ibadah?
Itu sebabnya adalah karena muharrikatul qulub kita lemah. Penggerak-penggerak mesin-mesin penggerak hati kita itu lemah. Apa penggerak-penggerak hati itu? Ada 3 disebutkan di kitab itu, muharrikatul qulub salasah. Yang pertama adalah mahabbah, yaitu cinta. Kemudian yang kedua adalah roja, yaitu rasa harap. Dan yang ketiga adalah khauf, rasa takut. Itulah mesin penggerak di hati kita. Kalau di situ terus digerakkan, terus hidup, maka hati kita pun akan hidup. Ya, kita arahkan ke ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan kepada Allah Ta'ala. Namun ketika rasa cinta kepada Allah melemah, lebih cinta kepada dunia, waliyadzubillah, harapan kita kepada akhirat melemah, lebih sangat berharap tamak kepada dunia, na'udzubillah. Demikian juga takut kita kepada akhirat melemah, kita lebih takut mati, ya takut untuk kehilangan sesuatu dari dunia, maka penggerak-penggerak itu melemah sehingga amal saleh kita pun ikut melemah. Ya, maka sekali lagi, muharrikatul qulub salasah, penggerak-penggerak hati ada 3, salah satunya adalah cinta yang kita bahas ini, kemudian yang kedua adalah rasa harap, dan yang ketiga adalah rasa takut. Nah, kenapa cinta itu lebih utama? Dikatakan pondasinya, penggerak utamanya, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitabnya ini, maqamul hubbi minal ibadati maqamur ruh minal jasad. Kedudukan cinta dalam ibadah itu yang sebagai penggeraknya, sebagai pondasinya, itu adalah seperti kedudukan ruh pada tubuh seseorang. Kita tahu ya, tubuh ini bisa bergerak, yaitu kan ada ruhnya. Kita bisa hidup, ada ruhnya. Kalau ruhnya dicabut, matilah. Ya, demikian juga cinta. Kalau itu ada pada hati seseorang, akan hidup terus. Dia akan hidup bercahaya, melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, baik itu yang sifatnya mengerjakan perintah atau menjauhi larangan. Dan itu yang harus kita lihat setiap hari. Ya, bagaimana besarnya kita ketaatan kepada Allah dan besarnya kita menjauhi larangannya adalah ya karena didasari oleh cinta kita kepada Allah. Kalau cinta itu hilang, melemah, maka kita akan beralih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, waliyadzubillah. Ya, dan bahkan bisa jadi mati hatinya. Nah, karena cinta itu ibarat roh dalam tubuh. Wa huwa alladhi yuhayyijun nafsa wa yuharrikuha ilal qiyam bil ibadah wa ta'atil mahbub subhanahu wa ta'ala. Dan hati itu kedudukannya, atau cinta itu kedudukannya adalah yang yuhayyijun nafsa, yang menggelorakan atau menggerakkan jiwa untuk bisa melakukan ibadah-ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ulang lagi, ketika kita melemah dari ibadah itu karena cinta kita kepada Allah melemah. Berarti kita lebih cinta kepada selain Allah, entah itu dunia, entah itu syahwat, ya entah itu pekerjaan, entah itu hal-hal yang mubah, disibukkan dengan itu semuanya sehingga ibadah kita melemah. Ya, adapun sebaliknya, walaupun kita mungkin sibuk mencari nafkah, tapi kalau cinta kepada Allah itu tinggi, maka itu tidak akan melemahkan ibadah kita. Bahkan kita akan meninggalkan kesibukan-kesibukan tadi, ya hanya demi meraih yaitu cinta Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kedudukan cinta kepada Allah dalam ibadah ini seperti kedudukan ya roh dalam tubuh. Itulah yang menggerakkan jiwa, yang menggerakkan hati untuk bisa melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wal bu'di an manahi wal hubbu asasun ibadah. Dan juga selain tergerak, terdorong, ya kemudian terbakar semangatnya untuk melakukan ibadah, juga cinta yang benar ini akan menjauhkan kita dari larang-larangannya. Ya, semakin kita cinta kepada Allah, semakin besar cinta kita kepadanya, maka kita akan semakin takut untuk menerjang larang-larangannya. Di sebaliknya, kalau kita lebih suka na'udzubillah berdosa, bermaksiat, maka berarti cinta kita lemah. Ya, cinta kita kepada Allah lemah. Kita lebih cinta kepada hawa nafsu, ya kepada perasaan kita, kepada diri kita, ya dan hal-hal yang lain. Ya, itulah yang kita inginkan dari kedudukan ubudiyah ini diri kita, yaitu untuk selalu dipenuhi dengan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cinta itu kita akan tergerak terus untuk ibadah. Sedetik saja itu nganggur bahasa kita, kosong dari ibadah, kita merasa ada yang kurang. Itulah orang-orang yang hatinya hidup, ya semoga kita semuanya diberikan, ya kita mohon Allahumma rzuqna quluban salimah. Ya Allah, berilah kami hati-hati yang selamat, yang fiha nur, yang di dalamnya ada nur,
Bahkan nur ala nur, cahaya di atas cahaya, nggak pernah padam cahaya itu. Ya, kita lanjutkan. Wal hubbu asasun lil ibadah. Bahkan cinta itu adalah pondasinya ibadah. Nah, inilah yang kita bahas di kesempatan yang kedua dari pembahasan cinta kepada Allah. Itu adalah pondasinya seluruh ibadah. Ya, bahkan seluruhnya. Kita nggak akan bisa tergerak untuk ibadah kalau di hati kita tidak ada rasa cinta. Bal huwa ruhun laha. Bahkan itulah ruhnya ibadah. Ini sudah pernah mungkin kita bahas. Ya, sama-sama dalam khususnya bab niat. Ya. Sama-sama di sholat pertama, sama-sama sholat. Namun ya ruhnya berbeda-beda, isinya berbeda-beda. Ya, ada yang jaraknya itu ma bainal masyriq wal maghrib atau ma bainas sama, ya, bainas sama'il wal ard. Satunya tinggi menjulang, satunya jauh ke kanan, satunya lagi ya terjerembab di bawah, ya di permukaan bumi atau semakin jauh ke timur. Maka yang menentukan itu berbeda-beda, semuanya adalah dari rasa cintanya kepada Allah, rohnya itu, imannya kepada Allah Ta'ala. Bahkan dikatakan lagi, bal huwa ruhun laha la qiyama lil ibadah illa alaih. Ya, cinta itu adalah ruhnya dari ibadah, tidak akan bisa ibadah dengan sempurna kecuali dengan rasa cinta tadi. Maka sudah berlalu dari pembahasan ini, inti dari ibadah itu adalah kita tunduk kepada Allah, ya kita beribadah kepadanya ma'a maqami atau ma'a ghayatil hubbi wadzul, ya dengan cinta yang setinggi-tingginya, sebesar-besarnya, dan tunduk setunduk-tunduknya. Itulah cinta dan ketundukan. Kemudian warraja'u qa'idun li nafsi. Ini penggerak yang kedua tadi apa nih? Penggerak pertama tadi cinta, penggerak kedua adalah ya raja, harapan. Itulah mesin penggerak kita. Jadi kita melihat terdorong, ya kemudian semangat melakukan sesuatu karena ada rasa cinta. Kita ambil contoh lagi, misalnya menuntut ilmu. Kenapa kita semangat menuntut ilmu? Karena ada rasa cinta. Walaupun awalnya itu dipaksa, walaupun awalnya itu bukan karena Allah, tapi kalau dia tulus, ikhlas, insya Allah. Sebagaimana ucapan kaum salaf dahulu, talabnal ilma li ghairillah fa'aba illa ayyakuna lillah. Kami dahulu menuntut ilmu bukan karena Allah, namun ilmu itu enggan, nggak akan mampir, ya nggak bisa kita memahami ilmu itu sampai ya kita meniatkannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya itu adalah karena Allah, karena rasa cinta kepadanya, ya kemudian kita tergerak, dan itu semuanya ya karena pertolongan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun roja itu adalah yang menuntunnya, ya yang dikatakan qaidun li nafsi la sayra laha fit tariq wala istiqamata laha alaihi illa bihi. Kita nggak akan bisa tergerak meniti jalan yang lurus, istiqomah, kecuali dengan harapan-harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya karena berharap apa? Surganya, berharap ridhonya, ya berharap karunia-Nya, berharap nikmatnya, berharap kemudahan-kemudahan darinya, dan seterusnya. Kalau itu nggak ada di perjalanan kita meniti jalan istiqomah ini harapan, ya kita akan putus, yaitu putus asa, sehingga nggak akan bisa melangkah. Ya maka harus diimbangi, selain cinta juga harus ya berharap kepada Allah Ta'ala. Dan juga wal khauf, penggerak yang ketiga adalah rasa takut. Diibaratkan kalau hati cinta itu adalah pondasinya, penggerak utama, kemudian penuntunnya itu adalah harapan, dan khauf ini adalah sa'ikun li nafsi, yang mengemudikannya, yang menyetirnya bahasa kita. Ya pengemudinya yang mengatur jalan kemana, apakah boleh ke kanan, boleh ke kiri, lurus, dan seterusnya. Kenapa? Rasa takut inilah yang ketika kita melewati jalan yang lurus ini, meniti jalan yang lurus ini, penggerak cinta sudah ada, harapan sudah sangat besar, namun harus diimbangi dengan takut. Kenapa? Karena di tengah jalan ya itu ada kanan kiri penggoda-penggoda, ya hal-hal yang menggelincirkan, yang semuanya itu ya berupa dosa-dosa dan kemaksiatan, berupa syubhat dan syahwat. Kalau kita takut, yang nyetir tadi adalah rasa takut, maka takut akan menggiring kita. Enggak boleh, jangan ke kanan, jangan ke kiri, ya lanjut terus, jangan oleh ke kanan, jangan berhenti. Itulah rasa takut, sehingga kita terhindar dari hal-hal yang haram, dari perbuatan dosa dan maksiat. Ya dengan tiga itulah para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ya penggerak hati, sehingga dia akan terus meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh rasa cinta, sangat harap kepada Allah apa yang di sisinya, dan sangat takut dengan
ya hal-hal yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dengan begitu dia meniti jalan Allah dengan keselamatan biidznillah. Ya, itulah para jamaah dari pembahasan muharrikatul qulub, penggerak-penggerak hati. Maka sekali lagi monggo kita semuanya bermuhasabah, ya, ketaatan kita, semangat dan tidaknya tergantung penggerak-penggerak hati tadi. Demikian juga kecondongan kita kepada hawa nafsu, kepada dosa dan maksiat, kita lebih suka ke sana, itu berarti penggerak-penggerak kita melemah, dan begitulah seterusnya. Kemudian kita nukilkan lagi perkataan Syekhul Islam Taimiyah dalam kesempatan yang lain atau dalam kitabnya yang lain. Beliau mengatakan, kalau ini di kitab Al-Ubudiyah, dalam pembahasan yang lain beliau mengatakan tentang cinta ini. Beliau mengatakan, ini juga dinukilkan di kitab Ahadits Islahil Qulub di Syekh Abdul Razak dan Muslim Al-Badar. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wala budda min tanbih ala qaidatin tuharrikul quluba ilallahi fata'tasima bih. Ya, maka harus ada lebih perhatian tentang kaidah-kaidah yang menggerakkan hati. Tadi sudah kita sebutkan penggerak hati ada berapa nih? 3, cinta, kemudian harapan, harap dan takut. Semuanya itu harus menjadi mesin penggerak kita, motor kita. Ya, karena itulah yang menggerakkan hati. Dan kenapa kok harus hati? Karena hatilah pusat semuanya. Yang sudah berlalu sering pembahasan, ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyan qalbu. Ketahuilah dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika itu baik pula lah seluruh tubuhnya. Jika itu buruk, maka akan buruk pula seluruh tubuhnya. Ketahuilah itu adalah ya hati. Maka hati ini yang menggerakkan semuanya, ya rajanya. Sedangkan anggota tubuh semuanya adalah prajuritnya. Maka hati inilah yang kalau hidup semuanya akan hidup. Namun jika hati itu mati, semuanya akan mati. Bahkan jika hati itu sakit, semuanya akan ikut sakit. Ya, nasallallahu al-afwa wal afiyah. Oleh karena itu sekali lagi beliau mengatakan perlu kita memiliki perhatian besar terhadap penggerak-penggerak hati ini. Dan selain cinta, sudah tahu ya poin-poinnya, cinta, harap, takut. Nah, ketika penggerak-penggerak hati melemah, maka kita harus mencari. Kenapa ya kok cinta kita kepada Allah melemah? Apa ya yang harus kita lakukan? Perbuatan-perbuatan apa yang mendatangkan cinta kepada Allah? Demikian juga ketika harapan kita kok kepada dunia lebih besar daripada kepada akhirat, maka kita harus mencari apa penyakitnya, apa solusinya. Dan juga rasa takut kita kepada Allah kok melemah. Kita lebih takut kehilangan dari dunia, ya bukan takut ya atau kehilangan dari agama kita, ya apa yang di sisinya dari si Allah Ta'ala. Maka kita harus melakukan ya, mencari apa penyebabnya dan solusinya, dan juga hal-hal yang memperbesar rasa cinta kita, harap kita dan takut kita kepada Allah Ta'ala. Ya, kemudian dikatakan lagi harus lebih perhatian besar terhadap penggerak-penggerak hati yang menggerakkan hati kita kepada Allah Ta'ala sehingga kita berpegang teguh dengannya. Fataqilu afatuha au tadhhabu anha bil kulliyah, sehingga hati tadi penyakit-penyakitnya itu akan berkurang. Ya, penyakit-penyakit hati ini sangat banyak. Ya, yang terbesar itulah syirik. Kemudian di situ ada maksiat, dosa besar, dosa kecil, baik itu bid'ah, baik itu kefasikan, kemunafikan dan seterusnya. Ya, belum lagi cinta kepada dunia, penyakit-penyakit hati kepada orang lain berupa iri, hasad, sombong dan sebagainya. Maka semuanya itu ya akan berkurang, bahkan akan hilang seluruhnya kalau kita memperhatikan penggerak-penggerak hati kita. Cinta karena Allah, berharap kepada Allah, takut ya karena Allah, takut kepada Allah. Dan itulah yang pernah kita bahas kemarin, yaitu hal-hal yang menguatkan cinta kita kepada Allah. Sempurna iman kita adalah yaitu al-hubbu fillah wal bughdhu fillah. Ya, kemudian yaitu cinta kepada Allah, kemudian benci karena Allah, memberi karena Allah, dan juga tidak memberi pun karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bihaulillahi wa quwwatihi, yaitu dengan pertolongan Allah dan dengan kekuatannya, maka ya seseorang itu akan bisa meninggalkan hal-hal yang membahayakan hatinya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, i'lam anna muharrikatil qulub ila Allahi thalatha. Diulangi lagi ini. Pembahasannya sama. Ketahuilah bahwasanya penggerak-penggerak hati yang menggerakkan hati kita kepada Allah untuk taat
meninggalkan maksiat itu ada 3. Al-mahabbah, wal khauf, wal roja. Ya, cinta, takut, dan harap. Atau cinta, harap, dan takut. Yang penting cinta itu diletakkan di nomor pertama. Wa aqwahal mahabbah. Kenapa kok diletakkan di poin pertama? Karena yang paling kuat dari penggerak-penggerak hati itu adalah cinta. Wa hiya maqsudatun turadu li dzatiha li'annaha turadu fid dunya wal akhirah bi khilafil khauf. Karena cinta itulah tujuan utama yang dengan sendirinya itulah yang terus selalu ada di dunia dan di akhirat. Ini kalau dalam pembahasan 3 penggerak hati ini, yang selalu ada pada diri seseorang itu adalah cinta. Di dunia dia butuh cinta, dia bergerak karena cinta, melakukan karena cinta, meninggalkan pun karena cinta. Di akhirat kelak juga masih ada cintanya. Ya, karena dia mendapatkan cinta Allah. Ya, adapun takut itu hanya takut di dunia saja. Kita harus punya rasa takut. Ya, punya rasa takut melanggar perintah-perintah Allah, ya, menerjang larang-larangannya, melakukan dosa dan maksiat, perbuatan syirik, perbuatan kufur, munafik, dan bid'ah dan seterusnya, baik yang dilakukan terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi. Namun rasa takut itu nanti akan hilang di akhirat. Kenapa? Orang-orang beriman gak ada lagi rasa khaufun alaihim walahum yahzanun. Sudah selesai rasa takutnya. Makanya di dunia ini seperti dalam hadis sibgha, yaitu sibgha ketika seorang dicelupkan, ya, dengan satu celupan di dalam surga, maka ketika ditanya, padahal dia selama di dunia itu ya takut, ya sengsara, ya susah, ya sempit hidupnya, namun dia tetap istiqomah dengan iman dan amal solehnya, dia bertawakal kepada Allah, sabar, bersyukur. Maka ketika dicelupkan sekali celupan dalam surga, ditanya, apakah engkau pernah merasakan sedih? Enggak pernah sama sekali. Pernah merasakan takut? Enggak pernah sama sekali. Kenapa? Sudah hilang. Ya, maka takut ini, ya, itu hanya ada ketika di dunia saja. Ketika di akhirat sudah hilang. Ya, kecuali bagi orang-orang yang kufur, orang-orang yang munafik, orang-orang yang melakukan dosa besar, maka takut itu kan terus menerus. Ya, wal iyadzubillah. Makanya di surat Yunus tentang perwalian Allah, ini pernah kita sebutkan di tempat ini, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Surat Yunus ayat 62. Ketika ditanya tentang siapakah wali Allah itu sifatnya adalah ala inna awliya Allah, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah itu adalah yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak ada rasa takut pada diri mereka dan juga bersedih hati. Di dunia mungkin takut, bersedih, tapi di akhirat sudah hilang semuanya. Maka tidak mengapa kita sedih di dunia, takut di dunia, semuanya kita mengharapkan pahala dari kesedihan dan ketakutan itu, namun ketika di akhirat semuanya akan hilang. Ya, wal khaufu al maqsudu minhu az-zajru wal man'u minal khuruji 'anil thariq. Ya, dan takut yang dimaksud di sini adalah takut yang menghalang-halangi kita, ya, untuk keluar dari ketaatan kepada Allah Ta'ala. Takut yang tadi kita sebutkan, ya, dari penjelasan Syekh Abdul Razak, cinta itulah pondasinya, kemudian roja itu adalah pembimbingnya, penuntunnya, ya, sedangkan takut itu adalah yang pengemudinya, yang nyetirnya, ya, sehingga dengan rasa takut itu sopirnya, ya, bahasa kita, sopirnya itu akan jelas, jangan ke kanan, jangan ke kiri, ya, jangan belakrak, ya, jangan ya menggok kanan menggok kiri, ini sudah terus, ya, seperti itulah rasa takut yang membuat kita itu, ya, tidak keluar dari rel yang lurus, jalan yang lurus. Ya. Kemudian fal mahabbatu tulqil abda fi sayri ila mahbubihi wa ala qadri dha'fiha wa quwwatiha yakunu sayruhu ilaihi wal khaufu yamna'uhu an yakhruja an tariqil mahbub wa raja'u yaquduhu. Ya, kembali penjelasannya, cinta itu jika ada pada hati seseorang, maka cinta itu akan menggerakkan seseorang menuju apa yang dia cintai. Maka cinta kita kepada Allah, dan kita harus tergerak untuk, ya, mendapatkan apa-apa saja yang Allah cintai, ya, dengan berupa ibadah, ketaatan, ya, amal soleh, semuanya, baik yang wajib maupun yang sunnah. Bahkan yang mubah sekalipun yang sudah kita bahas, itu bisa kita atur dengan niat. Innamal a'malu, ya, binniyat. Semuanya bisa berupa nilai-nilai ibadah, bisa berubah menjadi nilai-nilai, ya, ibadah. Namun ketika cinta itu melemah,
ya maka perjalanannya menuju Allah, perjalanannya ibadah juga akan melemah. Ya, maka disinilah pentingnya kita membahas tentang masalah ya cinta itu adalah pondasi dari seluruh ibadah. Ya, kita lanjutkan. Fakullama qawiyatil mahabbah, lanjut ke kitab lagi ini ya, kitab Al-Ubudiyah. Fakullama qawiyatil mahabbatu fil qalbi talabal qalbu fi'lal mahbubat. Ya, setiap kali rasa cinta kepada Allah itu semakin besar, maka semakin pula hati itu akan meminta untuk ya mendapatkan apa-apa yang dicintai. Maksudnya apa nih? Semakin cinta kita kepada Allah kuat, maka hati itu akan tergerak untuk terus ya mencari ya apa-apa yang dicintai. Apa yang mahbubat? Ya mahbubat itu adalah apa-apa yang Allah cintai. Ya amal soleh, ya ibadah, semuanya. Ya dari ibadah-ibadah yang wajib, yang sunnah, semuanya itu akan tergerak. Hati akan condong ke sana. Dan hati ketika sudah dipenuhi dengan cinta kepada Allah, maka isinya adalah ibadah terus-menerus. Bahkan dia akan mencari ini ditimbang-timbang. Ini mendatangkan ridha Allah, ini tidak, maka cinta hatinya lebih condong kepada yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga bahkan ini mubah. Gimana caranya yang mubah-mubah ini biar menjadi ibadah? Ya entah itu diniatkan karena Allah, membantu orang lain, ya dan seterusnya. Maka innamal a'malu binniyat, ya hadis tentang innamal a'malu binniyat, bahwasanya amal-amal itu tergantung dengan niat, itulah kaidah yang sangat besar dalam ya agama kita. Ya, kemudian wa idza kanatil mahabbatu tammatan istalzamat iradatan jazimatan fi husulil mahbubat. Kemudian jika rasa cinta itu sempurna, besar, maka itu akan menjadikan dalam hati itu iradatan jazimah, keinginan yang kuat, tekad yang kuat untuk meraih apa-apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kana al-'abdu qadiran 'alaiha hassalaha. Dan jika seorang hamba mampu mengerjakannya, maka dia akan meraihnya. Sekali lagi poinnya ya, ini penting ya karena namanya kita ya, iman kita itu kan yazid wa yanqus, yaitu bertambah, kadang berkurang ya. Kadang semangat, kadang semingit ya. Kadang mualas ya. Ini yang perlu dikoreksi, muhasabah itu adalah penggerak hati tadi. Hati kembali. Ya karena semuanya dimulai dari hati. Mungkin cintanya kepada dunia mulai besar. Kemudian harapannya, angan-angannya, keinginannya terhadap dunia, harus pengen ini, punya ini dulu, beli ini dulu, harus menyelengi ini dulu, pengen ini dan itu seterusnya. Sehingga itu menyibukkan dari keinginan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kita takut ya, takut akan pekerjaan kita, akan harta kita yang berkurang, dagangan kita, keluarga kita yang sudah kita bahas kemarin di surat At-Taubah ayat ya 24. Jangan sampai hal itu semuanya lebih besar, lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada jihad fisabilillah. Makanya dalam ayat itu dikatakan fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah Allah akan mengirimkan hukumannya ya sampai Allah ya menghilangkannya. Tentunya dengan ya kita kembali mencintai Allah dan Rasulnya. Itu ya. Jadi sekali lagi ketika seorang rasa cintanya itu sempurna, besar, maka itu akan tumbuh di hatinya itu iradatan jazimah, keinginan yang kuat, tekad yang kuat ya fi husulil mahbubat, untuk meraih apa-apa yang dicintai ya dari apa-apa yang mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana al-'abdu qadiran 'alaiha hassalha. Kalau dia mampu, udah terus begitu seterusnya. Namun wa in kana 'ajizan 'anha fa fa'ala ma yaqdiru 'alaihi min dzalika kana lahu ka ajril fa'il. Nah, di sinilah ada yaitu di sini ada keringanan atau di sini ada luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidahnya berkaitan dengan yang bab niat kemarin nih. Jika seorang sudah terbiasa melakukan ketaatan, kemudian suatu hari, suatu waktu, suatu kondisi tertentu dia tidak bisa melakukan ketaatan itu yang sudah terbiasa, maka dia tetap mendapatkan pahala sempurna. Bukan pahala niat saja, tapi pahala amalannya itu sendiri. Itu dengan syarat nih, sudah terbiasa melakukannya. Nah, kemarin kita contohkan kalau kita sudah terbiasa menuntut ilmu, ya semoga insya Allah. Kemudian suatu kondisi terhalang. Ini memang sudah kebiasaannya pada maghrib menuntut ilmu di majelis. Ya tinggal pilih majelis yang mana.
kemudian suatu kondisi terhalang, maka udurnya itu selama udur syar'i, ya bukan karena malas nih, tapi karena udur syar'i, maka Allah tetap mencatatnya pahala amalan itu sempurna, bukan pahala niatnya saja. Ya, adapun kapan seorang mendapatkan pahala niatnya saja, sudah dijelaskan kemarin dari penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kapan seorang mendapatkan pahala niatnya saja, ketika dia berniat melakukan suatu perbuatan, dan perbuatan itu baru pertama kali dia kerjakan, bukan kebiasaannya. Misalnya suatu kondisi kebiasaannya bukan ini, tapi dia mau melakukannya, tapi qadarullah di tengah jalan dia berhenti karena ada uzur. Maka ketika dia ada uzur itu nggak jadi melakukannya, maka dia mendapatkan ajrun niyah, mendapatkan pahala niyah. Kenapa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya, maka disinilah ketika cinta itu sekali lagi ya semakin kuat, maka akan tumbuh tekad yang kuat pada hati kita, sehingga ketika kita mampu, kita melakukannya sesempurna mungkin. Namun ketika ada halangan, lemah, maka Allah mencatat hal itu sebagai pahala. Kalau itu kebiasaan kita, alhamdulillah, ya pahala yang sempurna. Namun kalau itu bukan kebiasaan kita, itu sudah menjadi pahala niat. Nah, semoga bisa dipahami. Jadi nggak ada ruginya ilmu itu. Makanya ilmu tentang ibadah itu sangat penting. Bahkan ilmu agama ini lebih penting daripada ilmu dunia. Imam Ahmad rahimahullah pernah mengatakan, laulal ilmu ya lakana an-nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, maka manusia ini akan seperti bahaim. Bahaim itu jamak dari bahimah, bahimatul an'am. Ya, apa itu bahimah? Ya, hewan ternak. Ya, bisa kita lihat hewan ternak itu kerjanya apa nih? Ya, makan, tidur, ya, berkembang biak, udah gitu-gitu aja. Ya, kalau kita nggak ada ilmu ya kayak gitu, makan, tidur, ya kemudian beranak pinak, udah selesai. Pokoknya hawa nafsu semuanya. Bahkan dikatakan balhum adhal, bahkan manusia yang seperti ini lebih sesat daripada hewan ternak. Kenapa? Kalau hewan ternak seperti itu wajar, bukan mukallaf, nggak dikasih akal, ya nggak dikasih penggerak hati tadi, nggak dikasih petunjuk hidayah, ini yang benar, ini yang salah, nggak dikasih akal untuk berpikir, nggak dikasih hati untuk merenungkan, nggak dikasih penglihatan untuk bisa melihat, kemudian telinga untuk bisa mendengar nasihat-nasihat. Ya, kalau hewan mau dinasihati sebanyak apapun, ya berjam-jam ya gitu-gitu aja. Suruh pakai baju misalnya, nggak akan bisa. Nah, tapi manusia ya kedudukannya ya jangan sampai kita merendahkan diri kita serendah-rendahnya sehingga kita lebih sesat daripada hewan ternak tadi. Lalu bagaimana caranya untuk lepas dari sifat tadi? Yaitu bil ilmi. Makanya Imam Ahmad mengatakan laulal ilmu lakana nasu kal bahaim. Kalau bukan karena ilmu, maka manusia itu akan seperti hewan ternak. Ya, tentu kita tidak mau. Maka kemudian tadi, kenapa kita harus, kenapa atau bagaimana agar kita semangat terhadap ilmu? Ya harus ada cinta kepada ilmu. Bagaimana agar cinta kepada ilmu? Karena Allah yang memerintahkannya. Berarti kita harus ada cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita mencintai Allah, berarti mencintai apa-apa yang diperintahkan, mencintai apa-apa yang ya Allah perintahkan, dan kita akan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Nah, semuanya kembali ke cinta kepada Allah tadi. Jadi kembali kalau seseorang terhalang sesuatu, ya ada uzur syar'i, kemudian tidak mampu melakukan apa yang sebenarnya dia sangat cintai dari amal solehnya, maka dia tetap mendapatkan pahala sempurna dengan syarat sudah kebiasaan, sudah rutin istiqomah. Adapun jika itu bukan rutin, bukan kebiasaannya, maka dia dapat pahala niatnya. Sudah berlalu hadis-hadis yang seperti ini, namun tidak mengapa kita bacakan. Kita bacakan dulu komentar dari Syekh Shalal Fauzan di halaman 171 bagian yang ketiga nomor 3 ya. Qad ya'jizul insanu alladhi yuhibbul khaira wa yuhibbu ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu an fi'li kulli ma yuhibbuhu Allah wa rasuluhu. Kadang seseorang itu terhalang, lemah ya untuk mendapatkan kebaikan dari apa yang Allah cintai dan juga apa yang dicintai oleh Rasulullah. Namun karena halangan tadi, lemah fisik, karena sakit, uzur dan sebagainya, maka dia lemah. Namun faida ajaza wa huwa yanwi lawim talakal qudrah la fa'ala dzalika.
Namun karena dia sudah terbiasa meniatkan hal itu, seandainya kemampuan tadi muncul kembali, sehat kembali, uzur tadi hilang, pasti dia akan melakukannya. Jadi bukan hanya sekedar angan-angan kosong nih, tapi benar-benar azam yang kuat. Inilah bedanya seseorang berkeinginan yang mendapatkan pahala, bukan hanya keinginan angan-angan kosong, namun benar-benar sudah berada pada azam, tekad yang kuat, diiringi dengan perbuatan. Hanya saja qadarullah, karena ada uzur, sakit dan uzur syar'i, dia tidak bisa melakukannya. Dalilnya adalah orang yang seperti ini tetap dapat pahala sempurna. Pernah kita sebutkan di kitab Riyadhus Shalihin, yaitu inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wala qata'tum wadiyan illa kanu ma'akum. Sesungguhnya di Madinah sana ada orang-orang yang ketika kalian, wahai para sahabat, kalian melewati sebuah jalan, melewati sebuah lembah, kecuali mereka yang di Madinah sana, yang ketinggalan sana, mereka bersama kalian. Loh, kok bisa? Mereka di rumah terhalang, gak bisa ikut jihad, namun kita yang melewati jalan, menyusuri jalan, yang melewati lembah, bahkan menentang atau menentang bahaya, menentang maut, maka tetap mereka yang di Madinah sana ketinggalan tetap dapat pahala. Wahum bil Madinah, qalu wahum fil Madinah. Mereka berkata, dan mereka sedang di Madinah ya Rasulullah. Qala wahum bil Madinah, dan mereka sedang di Madinah. Apa alasannya? Hasabahumul udhru, karena mereka tertahan oleh uzur. Dan ini diceritakan dalam kisah perang Ghazwat Tabuk, yaitu perang Tabuk. Wahumul ladina aqadahumul marad, mereka ini adalah orang-orang yang terhalang sehingga tidak bisa ikut jihad fisabilillah, di jalan Allah berperang karena sakit. Wa aqadahumul faqr, atau uzurnya adalah karena miskin. Karena untuk jihad itu harus punya bekal. Makanya ketika ada seorang jihad, panglima yang benar itu melihat, oh dia fisiknya kuat, punya bekal, orang-orang yang ditinggalkan siap, ya sudah. Kalau nggak ada, maka nggak ada kewajiban untuk jihad. Kecuali jika ada orang-orang kaya, yaitu memberikan bekal-bekal orang-orang yang ingin jihad, menanggung, mengurusi kebutuhannya. Kemudian dikatakan walam yakhruju ma'ar rasul, mereka itu karena sakit atau karena kefakiran, kemiskinan, mereka nggak bisa keluar bersama Nabi SAW dalam peperangan ini. Wa qad dzakarahumullahu fi qouli ta'ala laisa 'alal du'afa wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfikuna harajun idza nasahu lillahi wa rasul ma 'alal muhsinina min sabil wallahu ghafurur rahim, di surat At-Taubah ayat 91. Yang dikatakan laisa 'alal du'afa, tidak ada halangan, keberatan bagi orang-orang yang lemah atau orang-orang yang sakit, yang mereka tidak mendapatkan apa yang bisa diinfakkan untuk jihad fisabilillah di jalan Allah. Ada haraj, tapi haraj itu tidak mengapa. Kenapa? Udzur syar'i. Selama idza nasahu lillahi wa rasulih, selama hati mereka tulus, ikhlas, jujur karena Allah dan Rasulnya. Ma'al muhsinina min sabil, bahkan dikatakan nggak ada jalan pencelah apapun untuk mencela orang yang berbuat baik. Ada orang yang berbuat baik dengan hartanya, dengan fisiknya, dengan ilmunya. Ada orang-orang yang berbuat baik namun dengan hatinya. Kenapa? Fisiknya nggak kuat, ilmunya nggak ada, dan juga hartanya tidak ada. Tapi kalau dia berkeinginan, diberikan kesempatan untuk hal-hal yang tadi, maka dia akan melakukannya. Itulah yang membedakan niat seseorang mendapatkan pahala atau tidak. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian dikatakan lagi akhbaru anhum annahum yasiruna ma'al mujahidina wa hum fil Madinah. Dikabarkan bahwasanya mereka itu tidak ikut bersama orang-orang yang berjihad sedangkan mereka di Madinah. Ma qata'u wadiyan, sedangkan orang yang berjihad tadi tidaklah melewati sebuah lembah illa wa hum ma'ahum, kecuali orang-orang di Madinah itu bersama orang-orang yang berjalan tadi. Dengan apa? Biniyatihim wa azaimihim, dengan niat-niat mereka dan azam-azam keinginan kuat mereka. Tidaklah yang menghalangi mereka kecuali udzur syar'i. Sakit gimana lagi? Nggak ada bekal untuk jihad gimana lagi? Mereka nggak bisa berangkat karena hal itu tadi. Maka selama itu sudah menjadi niat mereka, maka mereka bersama orang-orang yang jihad fisabilillah. Fanalu mithla ajril mujahidin bin niyatin thayyibah atau bin niyatil thayyibah.
maka mereka mendapatkan pahala persis seperti orang yang berjihad dengan niat yang baik. Nah, tadi rinciannya nih, pahalanya bisa pahala sempurna kalau itu memang sudah kebiasaannya, dan pahalanya itu hanya berupa pahala niat kalau itu memang baru pertama kali dilakukan, bukan kebiasaannya. Ya, bahkan lebih dari itu kalau tadi fisiknya nggak mampu nih, dengan jihad contohnya. Nah, di sini ada amalan-amalan yang itu bisa diraih dengan dakwah. Ya, sebagaimana dalam hadis dikatakan, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man ittaba'ahu min ghairi an yunqisa min ujurihim syai'an. Ini kesempatan kita untuk bisa meraih pahala walaupun kita diam, namun ketika kita berdakwah menyampaikan, kemudian apa yang kita sampaikan diamalkan oleh orang-orang yang mendengarkan dan mengamalkannya, maka ya kita mendapatkan pahala sempurna dari ya orang-orang yang mendengarkan dan mengamalkan tadi. Inilah keutamaan besar dari ya dakwah. Maka ini surat lain, surat Fussilat ayat 33, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shalihan. Ya, tidak ada ataukah adakah ucapan yang lebih baik daripada ucapan orang-orang yang menyeru kepada ya Allah dan dia beramal soleh. Maka ini bagi yang diberikan kesempatan untuk dakwah, maka itu adalah kesempatan yang sangat-sangat besar, dengan syarat ikhlas karena Allah Ta'ala, tulus dari hatinya, ingin menyampaikan kebenaran, yang bukan ingin terkenal, yang bukan ingin menjadi pusat perhatian, tidak, semuanya diniatkan karena Allah. Ya, maka itu pahalanya sangat besar. Bahkan dikatakan tadi tidak ada ya perkataan yang lebih baik daripada perkataan yang menyeru kepada Allah dan Rasulnya, dan dia juga beramal soleh. Ya, maka orang seperti ini ketika ada orang yang mendengarkannya kemudian mengamalkannya, maka dia mendapatkan pahala persis sama tanpa dikurangi dari pahalanya sedikit pun. Wa man da'a ila dhalalatin, sebaliknya siapa yang menyeru kepada kesesatan, kana alaihil wizru minal wizri mithlu auzari man ittaba'ahu min ghairi an yunqisa min auzarihim syai'an. Dan sebaliknya siapa yang menyuruh kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa persis seperti dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dosanya sedikit pun. Maka rugilah. Oleh karena itu, para jamaah dari Allah Ta'ala dijelaskan oleh Syekh Shalal Fauzan, wa hadza fi da'wati ila Allah. Ya, dengan dakwah kepada Allah ini seseorang akan mendapatkan pahala walaupun dia ya diam, walaupun dia ya hanya di rumah, ya dia tidak sedang melakukannya. Maka dikatakan dalam hadis yang lain, mana yang lebih utama, al-alim atau al-abid? Nih, mana yang lebih utama, ahli ilmu atau ahli ibadah? Nih, ahli ilmu. Kenapa? Ya karena ahli ilmu manfaatnya untuk dirinya sendiri dan juga orang lain, sedangkan ahli ibadah manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Maka ini menjadi pendorong kita ya untuk menjadi ahli ilmu. Namun jika kita tidak menjadi ahli ilmu, jadilah orang-orang yang mencari ilmu. Kalau nggak bisa juga dua-duanya, jadilah orang-orang yang mendukung ahli ilmu atau orang-orang yang mendukung para pencari ilmu. Jangan menjadi orang yang membenci ilmu, membenci ahli ilmu, membenci orang-orang yang mencari ilmu, bahkan menghalang-halanginya. Waliyadzubillah. Itu ya. Jadi fadlul alim ala al-abid ka fadlil qamari lailatul badri ala sa'iril kawakib. Ya, keutamaan ahli ilmu dibanding ahli ibadah itu adalah seperti keutamaan rembulan ya bulan di malam purnama daripada bintang-bintang seluruhnya. Bahkan dalam hadis yang lain juga riwayatnya tadi, itu keutamaannya seperti kata Nabi, ka fadli ala adnakum, seperti keutamaanku atas orang yang paling bawah di antara kalian. Lihat ya, perbandingannya itu yang jomplang. Nabi tidak mengatakan perumpamaan ahli ilmu dengan ahli ibadah itu seperti aku dan Abu Bakar misalnya, seperti aku dan Umar. Tidak, tapi seperti aku dan orang yang paling rendah kedudukannya di antara kalian. Berarti sangat jauh ya, makanya ahli ilmu itu kedudukannya tinggi, yang dengan syarat ya, semuanya adalah karena Allah, ingin menyebarkan kebaikan, ya ingin mendapatkan ridha Allah, surganya, ya bukan karena ingin mencari arudun minad dunya, keuntungan sedikit dari dunia, menginginkan pujian-pujian manusia, ria, ingin menyaingi orang-orang ahli ilmu, ingin disebut ustaz, atau ingin mendebat orang-orang yang bodoh. Waliyadzubillah.
Orang yang seperti ini dikatakan dalam hadis, lam yazid arfal jannah yaumul qiyamah. Tidak akan meraih baunya surga pada hari kiamat. Baunya doang enggak bisa. Apalagi memasukinya, waliyadzubillah. Dan sudah kita terangkan kemarin, orang yang salah niat seperti ini adalah awwalu khalqin tusa'ru bihim an-naru yaumul qiyamah. Kama qala sallallahu, yaitu orang yang pertama kali dinyalakan neraka untuknya pada hari kiamat. Bukan penyembah berhala, bukan Fir'aun yang pertama kali dimasukkan dalam neraka, tapi orang-orang yang salah niatnya, menuntut ilmu salah niat, mereka lah yang pertama kali masuk neraka. Yang neraka dinyalakan pertama kali untuk mereka. Ya, maka al-ilmu ibadatun 'azimatun, kata para ulama, ilmu itu adalah ibadah yang sangat tinggi, sangat mulia, sangat agung. In shahat niyatu, jika niatnya itu benar. Ini lanjutannya ya. Faman da'a ilallah, masih komentar dari atau penjelasan Syekh Shalal Fauzan. Siapa yang menyeru kepada Allah, wastajaba lahu man istajaba, dan ada orang-orang yang menerimanya, mengamalkannya, ya fa innahu yuktabu lahum mithlu ujuri man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Bayangkan ya, orang yang seperti ini akan dapat pahala seperti pahala yang mengerjakannya terus mengalir sampai hari kiamat. Yang dikatakan dalam hadis, idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min salasin, shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bih wa waladin sholihin yad'u lah. Ya, seorang akan terputus amalannya ketika wafat kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang diajarkan dan bermanfaat, dan juga anak soleh yang mendoakannya. Ya, semoga kita semuanya bisa meraih hal itu, baik dengan sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat, atau kita mendapatkan yaitu anak-anak soleh yang mendoakan kita. Ya, sebagai penutup tadi wa min muqaddamatihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mohon waktu sedikit. Kalau tadi kaidahnya siapa yang mengajarkan kebaikan maka dia mendapatkan pahala terus sampai hari kiamat. Maka pertanyaannya siapakah yang paling besar mendapatkan pahala di dunia ini? Ya, Rasulullah. Maka nggak perlu ila hadratin Nabi kirim salawat atau kirim al-fatihah atau meniatkan itu Rasulullah, nggak usah. Otomatis semua yang awal sampai akhir, setiap sholat Rasulullah mengalir pahalanya, zikir mengalir pahalanya, sedekah mengalir pahalanya terus. Dan setelah itu adalah Abu Bakar. Ya kan, Abu Bakar orang yang pertama kali menyeru, bahkan sampai dipukuli pingsan, bangun lagi, dakwah lagi, dan begitu seterusnya. Ya, itu ya. Jadi ini adalah kaidah yang perlu kita pahami. Tidak perlu kita kirim pahala ke Rasulullah. Kenapa? Otomatis. Ya, karena man dalla ala khairin falahu ajru mithlu fa'ili. Ya, falahu ajru mithlu fa'ili. Siapa yang menyeru kepada kebaikan maka dia mendapatkan pahala persis seperti orang yang mengamalkannya. Ya, sebaliknya orang-orang yang menyuruh kepada kesesatan, wal iyadzubillah, maka dia akan mendapatkan dosa jariyah. Apa dalilnya ya? Ini sekali lagi penutup. Silakan kalau ingin mencatat, ingat-ingat surat An-Nahl ayat 25. Ada pahala jariyah dan juga ada dosa jariyah. Na'udzubillah. Maka media sosial kita ini jangan sampai itu menjadi corong kesesatan, na'udzubillah, atau corong yang menyeru kepada syahwat. Ya, kalau itu kaidahnya persis seperti falyakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa nge-share yang baik-baik, diem aja. Ya, silent aja. Silakan, ini di surat An-Nahl ayat 25, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm. Agar mereka itu kelak memikul dosa-dosa mereka sempurna pada hari kiamat dari dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Jadi orang yang berbuat sesat, menyesatkan orang lain, kesesatannya diikuti oleh orang-orang, maka dia akan memikul dosanya, memikul dosa orang-orang yang mengikutinya sampai hari kiamat yang mereka sesatkan tadi. Waliyadzubillah. Ya, oleh karena itu perlu kita meniatkan untuk selalu kebaikan dan kita menghindarkan diri dari niat-niat yang buruk. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin bisa dibahas. Yang intinya kita selalu ingatkan dengan doa, Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba
amalin yuqarribuna ila hubbika. Ya Allah, kami mohon kecintaan kepadamu, kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu, dan kecintaan kepada setiap amalan yang mendekatkan diri kami kepada kecintaan kepada Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa kita bahas. Cukup ya? Ada pertanyaan mungkin? Ini kita akhiri, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salahnya. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد